Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Joharatul Sofa dari PPG Prajabatan Bidang Studi Matematika tahun 2026, LPTK Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester, perencanaan dan perancangan kurikulum yang telah saya kerjakan. Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Sistem Persamaan Linear 3 Variabel atau SPLTV. Rancangan pembelajaran ini disusun untuk berpusat pada murid, di mana pembelajaran menempatkan murid sebagai subjek aktif di dalam pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Di awal pembelajaran, guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan memberikan pertanyaan prasyarat atau materi prasyarat berupa sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Guru menyampaikan soal cerita dari sebuah permasalahan, lalu murid diminta untuk membuat model matematisnya, menghitung harga satuannya, dan juga penerapannya. Nah, dengan begini, guru bisa mengetahui pengetahuan awal murid itu sampai di mana pada materi prasyarat. Setelah itu, pada proses pembelajaran, aktivitas pembelajaran dirancang menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan sintaks orientasi masalah, setelah itu mengorganisasi murid, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Murid diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan membangun pengetahuannya sendiri sehingga pembelajaran itu terasa lebih bermakna. Selain itu, murid juga diberikan ruang untuk voice and choice, di mana murid itu diminta untuk diberikan wadah untuk menyampaikan idenya, menyampaikan hasil kerjanya. Selain itu juga membandingkan metode mana yang lebih efektif menurut dirinya sendiri. Sehingga murid itu memiliki rasa tanggung jawab dengan metode yang telah dipilih. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses, memberikan umpan balik, serta menguatkan konsep yang didapatkan oleh murid. Selain itu, guru juga memberikan scaffolding terstruktur sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan akademik setiap murid, agar kebutuhan belajarnya itu semuanya terfasilitasi dan murid semakin memahami materi. Baik, untuk keselarasan dengan prinsip dasar pengembangan kurikulum, yang pertama adalah prinsip kontinuitas. Di mana pada prinsip kontinuitas ini tampak pada materi prasyarat berupa SPLDV yang berhubungan langsung dengan konsep yang dipelajari, yaitu SPLTV. Dengan memahami penyelesaian dari SPLDV atau konsep-konsep di dalam SPLDV, maka murid akan lebih mudah untuk memahami konsep variabel, pemodelan matematis, dan metode penyelesaian pada SPLTV. Selanjutnya yaitu prinsip relevansi. Materi SPLTV di bidang disiplin ilmu matematika ini juga dihubungkan dengan disiplin ilmu yang lain. Di antaranya ada ekonomi, di mana juga ada konsep harga, transaksi jual beli, dan perhitungan paket barang. Setelah itu juga ada pelajaran bahasa Indonesia dan kewirausahaan. Dengan adanya lintas disiplin ilmu ini, maka pembelajaran yang dipelajari oleh murid itu relevan dengan bidang yang lain, sehingga akan ada keterkaitan di antara disiplin ilmu tadi. Selain itu, prinsip relevansi juga tampak pada pemberian masalah yang diberikan kepada murid, di mana masalah ini menggunakan konteks yang berkaitan dengan kehidupan murid sehingga murid merasa lebih dekat dan lebih relate dengan masalah yang disajikan oleh guru. Prinsip yang ketiga yaitu efisiensi, di mana pada prinsip efisiensi ini tercermin dari perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran yang sistematis, di mana pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, sehingga waktu pembelajaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Prinsip yang keempat yaitu fleksibilitas. Di prinsip fleksibilitas tampak pada pemberian kebebasan pada murid dalam memilih metode penyelesaian, yaitu substitusi, eliminasi, atau campuran, yang pada hal ini dapat memungkinkan murid untuk memilih metode sesuai dengan perspektif dan pemahamannya sendiri. Selain itu, guru juga memberikan scaffolding sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan akademik murid.
Dan yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas terlihat pada adanya asesmen pembelajaran yang dirancang di setiap waktu atau di setiap waktu yang ada di dalam pembelajaran. Jadi asesmen ini nanti dirancang secara beragam dari asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir pembelajaran dengan instrumen yang jelas juga. Hal ini untuk memastikan ketercapaian kompetensi murid secara menyeluruh. Nah, berikut LKPD-nya. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran menggunakan kerangka Understanding by Design atau UBD. Dalam hal ini saya sesuai dengan modul yang telah saya buat, saya membuat desain pembelajaran SPLTV atau Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel menggunakan kerangka UBD. Di tahap pertama, atau hasil yang diinginkan, saya melihat capaian pembelajaran yang telah dibuat oleh Kemendikdasmen. Selanjutnya, saya rangkai tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran tersebut. Karena ini pembelajaran kelas 10, maka menggunakan capaian pembelajaran di fase E. Setelah membaca capaian pembelajaran, saya menetapkan tujuan pembelajarannya dalam SPLTV itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear tiga variabel. Yang kedua menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Setelah menetapkan tujuan pembelajaran, kita juga menentukan dimensi profil lulusan yang diharapkan dapat dicapai oleh murid setelah melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini, dimensi profil lulusan yang saya inginkan itu ada 4, yaitu bernalar kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Masih pada tahap satu, di tahap satu terdapat pemahaman dari yang ingin dicapai oleh guru, di mana dalam pemahaman itu ada 6 aspek, tapi dalam modul hanya terdapat 5 aspek yang memenuhi. Yang pertama yaitu interpretasi. Interpretasi tampak pada menerjemahkan situasi nyata dalam bentuk model matematis. Selanjutnya yang kedua adalah aplikasi, yaitu menggunakan konsep dalam konteks nyata. Jadi konsep yang telah didapatkan oleh murid itu diterapkan dalam konteks dunia nyata. Yang ketiga adalah perspektif. Nah, perspektif ini tampak pada pemilihan metode efektif berdasarkan perspektif murid. Yang keempat adalah penjelasan atau explanation. Murid menjelaskan langkah penyelesaian saat presentasi dan menjelaskan pemahaman yang telah didapatkan. Yang terakhir adalah aspek pengetahuan diri atau self knowledge, di mana murid melakukan refleksi pemahamannya terkait mana yang masih dibingungkan, bagian mana yang menurut dia paling sulit, apa yang sudah dipahami, dan strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahamannya. Setelah pemahaman, yaitu pertanyaan esensial. Di sini ada 5 pertanyaan esensial. Yang pertama adalah bagaimana mengubah informasi yang kalian dapatkan menjadi model matematis. Bagaimana langkah menyelesaikan SPLTV yang kalian gunakan. Yang ketiga, bagaimana SPLTV dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Yang keempat, dari berbagai metode yang ada, bagaimana kalian menentukan metode yang paling efektif untuk menyelesaikan SPLTV. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kalian mengetahui bahwa asesmen yang digunakan sudah tepat. Selanjutnya di tahap 2 yaitu bukti penilaian. Bukti penilaian dapat dilihat dari asesmen yang diberikan kepada murid. Dalam hal ini ada 3 jenis asesmen yang saya berikan. Yang pertama adalah asesmen awal. Asesmen awal bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal murid tentang materi SPLDV atau materi prasyarat. Teknik yang digunakan adalah observasi dan tanya jawab lisan. Instrumennya bisa dengan lembar observasi, soal kontekstual, dan pertanyaan dari soal-soal tersebut. Selanjutnya yaitu assessment process. Assessment process bertujuan untuk memantau pemahaman murid selama proses pembelajaran mengenai cara memodelkan dan menyelesaikan permasalahan terkait SPLTV, serta memberikan umpan balik secara langsung dengan menyesuaikan dengan strategi pembelajaran yang telah dilakukan.
Teknik yang digunakan yaitu penilaian kinerja kelompok, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan observasi. Untuk instrumennya yaitu lembar aktivitas murid atau LKPD, terus catatan lapangan, dan lembar refleksi. Yang ketiga adalah asesmen akhir. Asesmen akhir bertujuan untuk mengevaluasi penguasaan murid terhadap konsep SPLTV dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal. Tekniknya dengan tes tertulis dan instrumennya berupa soal uraian kontekstual. Selanjutnya, tahap 3 UBD, yaitu strategi pembelajaran, di mana di sini saya juga mengintegrasikan dengan keterampilan abad 21 yang biasa kita sebut atau kita dengar dengan 4C. C yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Dalam hal ini, murid menganalisis permasalahan kontekstual yang diberikan oleh guru, lalu memodelkannya dalam model matematis. Selain itu, murid juga mengevaluasi dan memilih strategi penyelesaian yang paling efisien. Si yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Murid bekerja sama dan diskusi di dalam kelompok serta untuk melihat kolaborasi antar satu murid dengan murid yang lain. Yang ketiga adalah communication atau komunikasi. Murid menyampaikan ide dalam diskusi kelompok, saling bertukar ide, dan mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Itu dapat melatih keterampilan komunikasi murid. Yang keempat adalah creativity atau kreativitas. Murid diberi kebebasan untuk menentukan kombinasi menu atau barang yang berbeda berdasarkan anggaran yang tersedia dalam soal kontekstual. Jadi di dalam soal kontekstual, di akhir permasalahan, itu ada murid diminta untuk menentukan kombinasi barang atau menu dari permasalahan yang diberikan. Nah, dengan begitu, itu dapat melatih keterampilan kreativitas murid karena pasti setiap murid itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Dengan mengintegrasikan dengan keterampilan 21, berikut strategi pembelajaran yang saya susun. Pada kegiatan awal, guru memberikan pertanyaan pematik terkait permasalahan kontekstual. Yang kedua, guru mengaitkan materi prasyarat yaitu SPLDV dengan materi yang dipelajari yaitu SPLTV. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar murid mengetahui apa sih yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, pada kegiatan inti, di sintaks PBL yang pertama, yaitu orientasi masalah, yang sesuai dengan aspek interpretasi, guru memberikan masalah kontekstual dan murid mengidentifikasi informasi dari permasalahan yang diberikan. Yang kedua adalah mengorganisasi murid dalam belajar. Murid dibagi dalam 6 kelompok, di mana masing-masing 2 kelompok mendapatkan satu masalah yang sama. Lalu murid berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah yang tadi diberikan oleh guru. Selanjutnya yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Ini pada pemahaman, ini sesuai pada aspek interpretasi, aplikasi, dan perspektif. Murid memodelkan permasalahan kontekstual ke dalam model matematis. Selanjutnya, murid menyelesaikan permasalahan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Yang selanjutnya, murid memilih metode penyelesaian yang paling efektif. Lalu, selain itu, guru juga memberikan scaffolding apabila murid mengalami kesulitan, tentunya sesuai dengan kebutuhan murid. Sintaks keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Murid mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu terkait penyelesaian SPLTV dan mengapa metode yang dia pilih itu dirasa atau dinilai paling efektif. Selain itu, kelompok lain juga memberikan tanggapan. Tanggapan bisa berupa pertanyaan, kritik, masukan, dan lain sebagainya. Sintaks kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses, mana dilakukan dengan murid melakukan refleksi terhadap strategi yang digunakan dan memperbaiki miskonsepsinya secara mandiri. Jadi murid semakin memahami apa yang telah dia pelajari dan memperbaiki apabila terdapat miskonsepsi di dalam dirinya sendiri. Selain itu, guru juga memberikan penguatan kepada murid atau klarifikasi jika ada jawaban yang kurang tepat. Selanjutnya, pada kegiatan penutup, guru bersama murid menyimpulkan konsep SPLTV, guru memberikan penguatan terhadap konsep, dan murid menyampaikan refleksi singkat terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.